Islam. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagiku kecuali hanya menyampaikan kebenaran saja. Maka Majelis Tahfidz Al-Quran ya berusaha mewarisi semaksimal yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan Majelis Tahfidz Al-Quran menyebarkan dakwah di mana-mana. Tadi sudah saya singgung, NTH sudah ada seluruh Indonesia, yang belum ada hanya Sabang. Tapi dari Takengon sampai Merauke sudah ada. Dan dakwah MTA tidak mengislamkan orang, tidak. Bagaimana bisa mengislamkan? Nabi aja tidak bisa mengislamkan orang. Jangan salah paham ya, Nabi Muhammad itu tidak bisa mengislamkan orang lain. Maka sampai pamannya namanya Abu Thalib ketika meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam, sampai Nabi mencucurkan air mata. Karena Nabi mengetahui bahwa nanti di hadapan Allah saya tidak bisa menolong apapun kepada pamannya, sekalipun pamannya besar ya, pertolongannya, pencegahannya pada Nabi di dalam melindungi serangan-serangan dari kaum Quraisy besar sekali. Maka sampai meninggalnya Abu Thalib tahun itu disebut tahun Amul Huzni, tahun berduka cita. Karena setelah Abu Thalib meninggal, ya, serangan, cacian, makian, cemoohan pada Nabi Muhammad semakin berani. Karena dulu yang disegani Abu Thalib, setelah meninggal makin berani. Nah, ketika meninggal dunia, dituntun oleh Nabi untuk membaca La ilaha illallah, tidak bisa, tidak mau. Maka Nabi sampai mencurahkan air mata, tidak bisa menolong di hadapan Allah nanti. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang bunyinya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sukai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Nah, maka dari itu karena Nabi aja tidak bisa mengislamkan pamannya, bagaimana mengislamkan orang lain? Nah, maka Islam itu disebarkan bagi penerima, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa mau menerima Islam itu kemudian diterima menjadi agamanya, dipegang teguh, silakan. Siapa yang tidak mau menerima, silakan, tidak dipaksa. Dalam ayat lain Allah perintahkan, qul, katakan Muhammad, aminu bihi aw la tu'minu. Nabi menyampaikan Islam dan disuruh menyatakan, katakan, kamu mengimani Islam ini boleh, tidak mengimani ya boleh. Nah, inilah dakwah yang dilakukan oleh MTA, menyebarkan Al-Quran dan Sunnah kepada siapapun, maka melalui radio, melalui televisi, semua media yang bisa ditempuh, menyebarkan saja. Yang mendengar lagi tersentuh hatinya ikut, menyetujui, menyenangi, cinta kepada Islam, masuk Islam silahkan. Yang tidak suka tidak apa-apa. Hanya kita hidup di negeri Bhinneka Tunggal Ika ini, ya, dan seluruh agama pun direstui oleh pemerintah di negeri kita ini, maka yang bisa menerima silahkan menerima. Yang tidak bisa menerima Islam, kita satu sama lain saling menghormati. Perbedaan saling menghargai. Masalah agama nanti masing-masing tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar kita tidak berhak memberikan pahala, kalau salah tidak berhak memberikan hukuman. Maka kepada orang yang non muslim Allah memerintahkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Laksanakan agamamu menurut keyakinanmu, saya melaksanakan agamaku menurut keyakinanku. Antara kamu dan aku tentang agama tidak saling mengganggu. Dengan kita sesama umat Islam, kadang-kala sesama umat Islam, walaupun diterangkan beliau tadi juga oleh Wakil Gubernur, ya, kitabnya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, apalagi dari yang sama, nah, Qurannya sama, ya. Tapi kadang-kala satu sama lain berbeda, walaupun kitab sucinya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, Tuhannya pun sama. Tapi kadang-kala pemahaman
berbeda-beda. Nah kalau yang terjadi begini, jangan sampai perbedaan pemahaman menjadikan putus silaturahim. Kita sesama muslim, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam sama orang Islam itu bersaudara. Perkara beda paham, beda pendapat, saling menghormati. Jangan putus sepersaudaraan hanya karena beda paham. Kalau beda paham, beda pendapat tadi, amalannya berbeda, maka lana amaluna, balakum amalukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu, nanti Allah yang akan menentukan siapa yang akan mendapat balasan kebaikan, siapa yang akan mendapat balasan yang jelek. Semua masing-masing tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama likulli imri'in wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam surat Al-Imran 185 ya. Semua manusia yang hidup ini mesti bakal mati. Setelah mati Allah akan memberi balasan yang sempurna. Siapa yang amal perbuatannya bisa membawa dirinya ke surga, menjauhkan dirinya dari api neraka, mereka itu yang beruntung. Bukan orang yang kaya dunia, bukan orang yang mempunyai jabatan yang tinggi di dunia, orang yang beruntung, bukan. Yang amal perbuatannya bisa membawa ke surga, bisa menjauhkan dari neraka, itu yang beruntung kata Allah. Faqad faz. Adapun kesenangan di dunia, pangkat, jabatan, kekayaan, kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kesenangan dunia apapun wujudnya itu kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu artinya bukan kesenangan yang sesungguhnya. Tipuan yang tidak bisa dipertahankan untuk selama-lamanya. Maka orang diperintahkan oleh Allah wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Cari bahagia hidup itu di akhirat. Kalau kesenangan di akhirat tidak akan luntur, akan dirasakan selama-lamanya. Tidak akan hilang, tidak akan luntur, tidak akan mengalami ya kegagalan. Semuanya kesenangan yang turut-turut, tidak pernah bosan, tidak pernah ada habisnya. Itu kesenangan di akhirat. Tapi kalau kesenangan di dunia ini, semuanya apapun itu kesenangan yang menipu. Coba sambil kita renungkan, selama kita hidup dunia sampai umur sekian ini, apa yang paling kita senangi? Pernah mengalami paling senang itu apa? Ya, setelah dirasakan, coba ketika itu berapa lama kita nikmati kesenangan itu? Berapa lama? Nah, nanti kan tidak lama, udah habis kesenangannya. Itu memang dikatakan oleh Allah kesenangan yang menipu. Maka jangan berbangga-bangga kalau diberi kesenangan di dunia, sampai apalagi melupakan akhirat. Nah, maka hawa nafsu harus dikendalikan. Jangan sampai persaudaraan kita rusak hanya karena beda paham, beda pendapat. Maka kita diingatkan oleh Allah pada surat Al-Imran ayat 103 tadi, kelanjutannya, wadhkuru ni'matallah alaikum. Ingatlah kalian nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Idh kuntum a'ta'am fa'allafa baina qulubikum. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah selalu bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Akhirnya Allah menyatukan hatimu dengan Islam. Nah, Islam disebarkan, suku Aus menerima Islam, suku Khazraj menerima Islam, akhirnya sadar bahwa ini saudara saya. Islam telah menyaudarakan kita dengan Islam itu. Ya, maka akhirnya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka menjadilah dua golongan yang selalu bermusuhan tadi akhirnya menjadi saudara. Menjadi saudara. Wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ketika itu kamu dikatakan oleh Allah sudah di tepi jurang neraka. Tepi jurang neraka. Karena kamu selalu berperang hingga andai kata mati masuk neraka. Tapi fa anqadhakum minha, diangkat oleh Allah
dari jurang neraka tadi, kamu menerima Islam, akhirnya menjadi bersaudara, kamu dicadangkan untuk masuk surga. Nah itulah, maka dari itu berbahagialah kita menjadi orang Islam, dipersaudarakan oleh Allah dengan Islam. Tidak ada alasan sesama muslim kok saling bermusuhan, enggak ada alasan. Ya. Tidak ada alasan. Memang Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan seperti tadi dalam dosa ini sudah diterangkan juga, ya, bahwa sesama muslim sama itu bersaudara. Kamu tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan orang mukmin apabila cintamu kepada saudaramu belum seperti cintamu pada dirimu sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Tidak beriman salah satu di antara kamu sehingga kamu mencintai saudaramu seperti cinta pada dirimu sendiri. Kalau kita disakiti, dianiaya atau didolimi, tidak suka, jangan mendolimi, jangan menyakiti orang lain. Ya, itu yang dicintai. Ya Prof, mari kalau saya sudah jam 2, saya izinkan untuk mendahului Prof Edi sama Ibu. Ini beliau mendahului karena ada keperluan yang lain untuk pulang ke Solo. Beliau ini seorang guru besar Universitas 11 Maret Surakarta. Ya, monggo Prof. Terima kasih.